Tapi kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin, fundamentalnya itu apakah dia sebenarnya lebih ke spekulasi aja, atau dia tuh juga punya utilitas ekonomi? Underlying. Oke. Ini pernah saya bahas, kebanyakan orang tradisional finance itu susah melihat Bitcoin karena pertama Bitcoin itu dikira tidak ada underlyingnya. Padahal untuk menerbitkan satu Bitcoin atau untuk menambang satu Bitcoin ada proses produksinya, dan itu kemarin sudah dihitung secara satu dunia kalau global itu kurang lebih sekitar 100 ribuan lah. Jadi kan harus beli alat investasi untuk mining, sama seperti kita mau menambang emas, itu biayanya sekitar 100 ribu. Itu kenapa hari ini harga Bitcoin di atas 100 ribu. Itu salah satu underlyingnya. Kedua, ada yang namanya Metcalfe Law atau biasanya disebut dengan valuasi sebuah jaringan. Jadi contohnya semakin banyak orang yang memakai jaringan ini, maka nilainya akan semakin bertambah. Sebagai contoh, ini hukum ekonomi digital. Kemarin saya dapat salah satu masukan ini dari Profesor Dr. Prabu Revolusi. Beliau ahli sosial media, sosok penting lah di negeri ini. Dia juga yang berkuliah di ekonomi digital. Salah satu yang pendekatan yang paling gampang dilakukan adalah kita kasih contoh rumah di Pondok Indah. Rumah di Pondok Indah misalnya ada 20 nih. Lalu satu rumah laku harganya 10 miliar. Maka rumah di sekitarnya apakah ikutan harganya naik menjadi mendekati 10 miliar atau bahkan lebih dari 10 miliar? Pasti kan? Pasti, iya. Nggak mungkin ada rumah satu laku 10 miliar, lalu ada orang yang mau jual rugi 5 miliar. Pasti semuanya akan sama, mintanya di 10 miliar. Apakah semua rumah ini harus dibeli? Enggak, karena dengan satu transaksi yang terakhir aja, maka satu kompleks perumahan itu sekarang menjadi punya valuasi market cap. Satu rumah di Pondok Indah laku, semua rumah di Pondok Indah sekarang udah tahu nih patokan pasaran harganya berapa. Betul kan? Dan inilah yang disebut cara memvaluasi melalui ekonomi digital. Nah, sama juga dengan kenapa orang percaya bahwa Pondok Indah ini merupakan area elit yang harus nilainya lebih tinggi dari perumahan lain, karena ada trust-nya, karena ada percayanya. Dan ini juga yang dialami dengan Bitcoin. Kenapa ada banyak orang yang memvaluasi Bitcoin dengan harga sekarang per pagi ini kan sekitar 111 ribu USD ya. Karena orang trust dengan Bitcoin, dan ada satu transaksi yang terjadi bahwa Bitcoin ini laku harganya terakhir 111 ribu, 110 ribu. Sehingga saat the whole ecosystem, mereka tentu nggak ada yang mau jual dong, harga 50 ribu dolar lah ngapain. Nah inilah yang disebut namanya underlying atau memvaluasi jaringan Bitcoin. Dan itu masih belum ada panjang lagi, ada namanya ekosistem Bitcoin, ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Bitcoin yang membayar pajak seperti Thrift. Kemarin ada bursa kripto yang juga IPO, kemudian ada influencer kripto yang which is semua ini ada karena Bitcoin, sehingga ini bisa divaluasi. Nanti